Kasus Sinta Hadiyana adalah sebuah tragedi yang melibatkan pembunuhan sadis dan mutilasi. Sinta, seorang janda 4 anak, ditemukan tewas tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, seorang tukang jaga hewan, mengaku telah membunuh dan memutilasi Sinta karena sakit hati dengan ucapan korban yang merendahkan istri dan orang tuanya. Kasus ini menunjukkan dampak negatif dari ketidakpuasan emosional dan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi pelaku. Dan berikut kronologi lengkapnya. Dikutip dari jakarta.tribunnews.com. Sinta Hadiyana, 40 tahun, wanita yang ditemukan tewas tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru pada Selasa 29 Oktober 2024 lalu, ternyata sudah hilang sejak beberapa hari. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP I Gusti Ngurah Putu Krishna Narayana mengungkapkan Sinta telah hilang sejak hari Minggu 27 Oktober. Itu memang ada penyampaian kepada kami dari anak terduga korban ini bahwasannya ibunya itu belum kembali ke rumah sejak hari Minggu. Itu berarti tanggal 27 Oktober. Kata Ngurah, Rabu 30 Oktober 2024. Polisi juga sudah memintai keterangan salah seorang teman dekat dari korban Sinta. Teman Sinta itu menyebut bahwa yang bersangkutan pergi bersama seseorang yang tidak diketahui apa aktivitasnya. Ucap Ngurah, hanya ini kemudian kita lakukan penelusuran juga bahwa memang benar ada pada saat hari itu, hari Minggu itu sempat nyamperin atau sempat mengabarkan kepada rekannya itu bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan serangkaian kegiatan yang dia juga tidak ketahui. Adapun identitas Sinta Hadiyana sebagai mayat tanpa kepala terungkap setelah polisi melakukan serangkaian langkah identifikasi. Polisi mencocokkan sidik jari dari mayat tanpa kepala itu dan mendapati beberapa kandidat hingga mengerucut kepada profil korban Sinta Hadiyana. Sinta Hadiyana merupakan seorang wanita yang berstatus cerai mati. Jelas Ngurah, korban statusnya cerai mati. Untuk anaknya ada 4 orang. Diberitakan sebelumnya, jenazah Sinta Hadiyana ditemukan warga di sebuah kolam dekat SPBU Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 29 Oktober 2024. Kondisi mayat Sinta menggegerkan warga setempat lantaran tanpa kepala dan terbungkus rapi di dalam beberapa lapisan kardus, karung, dan busa. Menjelang pukul 10 WIB Selasa pagi, para pekerja bongkar muat ikan yang sedang bersandar di tanggul tepi kolam mencurigai keberadaan bongkahan karung yang mengambang di permukaan air. Para kulit bongkar muat itu awalnya sedang beristirahat sambil menikmati kopi, sebelum akhirnya berhenti sejenak untuk mengangkat bongkahan mencurigakan tersebut ke atas tanggul. Salah seorang kuli lantas memanggil Denny Jailani, 35 tahun, karyawan SPBU Pelabuhan Muara Baru, untuk mendekat dan ikut melihat pertemuan itu. Mereka makin curiga karena ada bau anyir menyeruak dari dalam bongkahan. Lalu ada dengan bantuan Denny akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Anggota Polsek kawasan Muara Baru menjadi aparat yang paling awal tiba di lokasi, disusul anggota dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kasat Reskrim AKP I Gusti Ngurah Putu Krishna Narayana memimpin penyelidikan awal, segera memerintahkan anggotanya untuk membongkar bongkahan itu. Dibantu para kuli bongkar muat ikan, polisi membuka bongkahan yang terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari kardus, karung, hingga busa-busa. Betapa kagetnya semua orang di sana ketika melihat bagian paling dalam bongkahan yang terdapat sosok mayat berjenis kelamin wanita. Yang mengejutkannya lagi, mayat itu tak berkepala. Ujar Denny menceritakan awal mula penemuan mayat kepada wartawan pada Selasa siang. Pas dibuka nggak ada kepalanya, badan doang, kepala nggak ada. Menurut Denny, ketika pertama kali berhasil dibuka dari lapisan-lapisan yang membungkusnya, dari tubuh mayat itu darah segar masih tampak keluar. Bau anjir yang sebelumnya telah dicium makin menguat ketika mayat berhasil dikeluarkan. Jelas Denny, kondisinya masih pakai baju hitam lengan panjang gitu, tapi pas pertama kali ditemukan masih ada darah segar keluar. Menurut Denny,
Penemuan mayat ini benar-benar menggegerkan karena kolam yang menjadi tempat bongkahan pengambang itu memang sering dijadikan tempat memancing oleh nelayan maupun pekerja di sekitar pelabuhan Muara Baru. Kolam itu diketahui tidak mengarah langsung ke laut karena alirannya memang diputus supaya tidak mengalir ke laut lepas. Jelas ini dulunya laut diuruk, udah gak ada lubang ke laut. Ini kolam Muara Baru, gak ada kapal di sini. Dulu kapal bisa masuk, sekarang gak bisa, jadi kolam doang. Sambung dia lagi. Jadi memang biasa ada yang mancing, mujair doang, kolamnya buat mancing aja. Banyak yang mancing dari minggu. Potongan kepala dari mayat Sinta Handiana telah ditemukan pada Rabu 30 Oktober dini hari di Jalan Inspeksi Waduk Pluit. Kepala korban terpisah dari badannya yang ditemukan terlebih dahulu di pelabuhan Muara Baru Selasa pagi. Sebelum ditemukannya kepala korban, warga di sekitar TKP sempat mencium bau busuk yang menyengat sejak Selasa pagi. Sumiati, salah seorang warga yang beraktivitas di dekat TKP penemuan kepala korban, mengungkapkan bahwa itu mirip seperti aroma bangkai ikan. Kata Sumiati lokasi pada Rabu 30 Oktober 2024, ia sempat nyium bau, kirain ada bangkai. Ya aku nggak tahu, kirain bangkai ikan, kan suka buang orang, kok baunya sampai nggak hilang-hilang. Suami tak menyangka bahwa bau busuk itu ternyata berasal dari tumpuan kepala. Ia baru mengetahui bahwa bau busuk itu berasal dari potongan kepala setelah ramai-ramai warga setempat mengetahui kasus penemuan mayat di Muara Baru. Jelas Sumiati tahu-tahu beritanya ada yang dipotong kepalanya, katanya udah ketemu malam. Tapi dari sini bau dari kemarin, katanya orang ketemu kepalanya digorong-gorong tadi malam. Saya baru keluar, makanya saya kaget. Diketahui kepala mayat wanita itu ditemukan pada Selasa malam oleh warga di sekitar Jalan Inspeksi Waduk Pluit. Berdasarkan pantauan, bang putih berisi kepala mayat tersebut dibuang pelaku di dalam semak-semak ditemukan di antara tanaman rambat hijau. Semak-semak sempit itu berada di belakang dinding yang cukup kusam, dengan beberapa bagian tembok sudah terkelupas. Setelah ditemukan, kepala mayat tersebut dibawa pihak kepolisian ke RS Polri Kramat Jati untuk turut diidentifikasi bersama tubuh korban yang lebih dulu dibawa. Penemuan kepala mayat wanita di Muara Baru ini juga sudah terkonfirmasi pihak kepolisian. Kata Kasubdit Jatentras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu, Rabu 30 Oktober 2024, kepala sudah ditemukan. Ujar Rovan, yang pasti kami berjanji mengungkap segera siapa pelakunya. Sementara itu identitas mayat wanita tanpa kepala tersebut kini sudah teridentifikasi setelah dilakukan pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Hari Syam Indradi, Rabu 30 Oktober, korban perempuan inisial SH 40 tahun, ibu rumah tangga, ataupun korban beralamat tinggal di Jalan Babakan RT 03 RW 04 Kelurahan Binong, Curug, Kota Tangerang, Banten. Polisi membeberkan kronologi pembunuhan terhadap Sinta Handiana yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 29 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 43 tahun, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan dan pedagang ikan di Pelabuhan Muara Baru. Pelaku dan korban sudah saling mengenal sejak tahun 2020. Keduanya juga pernah menikah siri. Mereka menjelaskan korban mulanya menghubungi Fauzan dan memintanya untuk membawakan ikan tuna pada Minggu 27 Oktober. Ketika itu korban meminta pelaku untuk membawa ikan tuna ke Hotel Aceh Besar Muara Karang, Jakarta Utara. Namun saat itu Fauzan tidak membawa ikan tuna pesanan korban dan meminta Sinta untuk mengambil langsung di rumahnya. Saat berduaan di kamar hotel, Fauzan dan Sinta juga sempat berhubungan badan. Setelahnya tersangka kembali ke rumah, sedangkan korban menyusul dengan menumpangi ojek online. Fauzan kembali mengajak Sinta untuk naik ke lantai 2 rumahnya, namun korban menolak dan malah menghina istri sah pelaku. Ungkap Ditreskrimum, korban tidak mau dan mengatakan, "Saya tidak mau, takut ada si perek." Pelaku lalu menjawab bahwa istrinya sedang tidak ada di rumah, namun korban kembali menghina orang tua Fauzan hingga membuat pelaku emosi. Tiba-tiba korban menjawab dengan kalimat, "Ah, kamu juga anak perek." Dengan perkataan tersebut, tersangka tersulut emosi dan menjerit korban
dari arah belakang dengan lengan tangan kanan dan kiri, kemudian mendorong agar lebih kencang sampai korban lemas dan tidak bergerak, kata Wira. Korban sudah tidak berdaya dibaringkan di jalan di tempat rumah pelaku. Fauzan pun kembali mencekik leher Sinta selama 20 menit hingga wajah korban membiru. Fauzan yang masih emosi kemudian berniat untuk memotong leher korban. Ia lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau. Fauzan membuang jasad mutilasi pada Senin 28 Oktober 2024 dengan dibantu temannya. Kepada temannya, Fauzan mengatakan bahwa bungkusan jasad yang dia bawa adalah bingkisan ikan tuna. Setelahnya, tersangka mengajak rekan J untuk sama-sama ke Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka berpura-pura hendak mengirim pesanan ikan tuna tersebut melalui bandara. Tersangka kembali berpura-pura bahwa orang yang memesan ikan tuna tersebut tidak bisa dihubungi. Akhirnya tersangka mengajak rekannya membuang bungkusan berisi jasad korban tersebut ke pinggiran laut di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya menjerat Fauzan dengan pasal 338 KUHP, tidak dengan pasal 340 KUHP. Wira mengatakan pembunuhan yang dilakukan oleh Fauzan merupakan aksi spontanitas. Kalau pasal 340 KUHP itu merencanakan pembunuhannya itu sebelum. Jadi artinya niat membunuhnya itu betul-betul sudah direncanakan, kata Wira dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 4 November 2024. Tambah Wira, kalau yang sementara hasil daripada keterangan baik pelaku maupun yang lain disertai dengan alat bukti maupun petunjuk, ini kejadian spontan tersebut emosi, tambah Wira. Barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari kasus ini semoga menjadi pelajaran ya. Setiap tanggal 25 November, masyarakat Indonesia merayakan Hari Guru Nasional. Kira-kira apa ya sejarah Hari Guru Nasional ini? Diterus saya tentang sejarah Hari Guru Nasional.